Halo Sobat Bujangs, balik lagi di Koko Bujangs. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah minum obat adalah sebuah kewajiban utama untuk orang dengan skizofrenia. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke, balik lagi nih para bujang, sobat bujang, dengan kita ke bab 3 nih sekarang nih, bab terakhir nih yang tunggu-tunggu kalian semua. Bagaimana cara mencapai kata stabil dan pulih dalam diri kalian? Ayo bujang mehong gimana? Jadi kalau misalkan orang dengan skizofrenia bisa dikatakan pulih itu, yang jelas obatnya diminum satu dulu, terus telikan insight-nya baik gitu, bagus, terus bisa beraktivitas di masyarakat, terus fungsi sosialnya jadi baik gitu, bisa kembali lagi ke masyarakat, bisa bekerja, bisa menikah, itu bisa dikatakan stabil gitu. Nah, kalau lu bilang tadi kan lu kan apa? Berkecimpung di masyarakat gitu, terjun ke masyarakat. Kegiatan apa yang lu lakukan? Biasa gue kalau di rumah ada undangan kawinan gue datang, undangan tahlilan gue datang gitu. Terus ronda. Oh, ronda juga bakti. Iya, begadang gue, Bo. Oke. Boleh juga tuh tips-tipsnya untuk teman-teman bujang di luar sana. Tapi kalau misalkan bekerja nggak tahu ya. Tapi misalkan nikah nggak tahu juga ya masih apa gitu. Ya kalau itu kan tinggal tunggu Tuhan yang menentukan, tunggu jodoh aja. Iya. Yang penting lu berusaha mencari di medsos. Iya. Tinder. Iya. Ceritanya begitu. Oke nih, dari teman kita yang satu ini nih, Bujang Aki gimana nih? Dengan cara rutin minum obat, maka kita bisa stabil dan pulih. Kalau sudah stabil, kita bisa berfungsi kembali di masyarakat gitu. Kalau nggak minum obat, maka nggak akan stabil. Gitu. Lu pernah bosan nggak sih minum obat? Wah, pernah bosan, lemes. Minum obat lemes, ngantuk. Bawahnya pengen tidur mulu. Akhirnya nggak minum obat malah begitu, gangguan kecemasannya datang lagi. Semangat lu berkurang dan bertambah ya? Semangat berkurang drastis, Pak. Berkurang. Kalau gue kan dulu diresepin mood stabilizer. Terus gue pikir gue hanya butuh antipsikotik gitu. Ternyata mood stabilizer gue gak gue minum bertahun-tahun gitu. Hanya relax, Bo. Manik jadinya. Dirawat akhirnya gitu. Gue siapa menerima uangnya? Dirawat akhirnya gitu. Akhirnya cara manik gitu, akhirnya gue minum lagi. Sekarang udah 10 tahun stabil gitu, nggak pernah dirawat lagi. Nggak lu minum secara itu ya. Rutin. Sekarang minum obat rutin. Wajib. Dan di saat minum obat tuh ya, yang lu rasain apa? Sampai kapan gue minum obat nih apa gimana? Enggak sih, nggak bisa kayak gitu. Yang jelas selama obat gratis gue minum. Kau beli dari mana, Bo? Iya sih. Iya kan, bener kan? Bener. Obat gratis kan? Ya iya kali. Ya kan ini kita harus tahu bahwa gratis kan karena BPJS. Iya. Gue juga pengalaman gue rutin berobat, rutin minum obat ya gara-gara BPJS. Semenjak ada BPJS ya udah gue berobat. Iya. Ngantri panjang, datang jam 5 pagi gitu ya, nggak masalah ya. Mau kemana lagi? Sakit, iya mau gimana lagi, kita butuh obat. Oke, bujang boleh gimana nih? Ya kalau menurut gua sih Bagaimana cara mencapai kata stabil dan pulih dalam diri? Nah, kalau kata gua sih bisa menjaga stabilan, bisa
mengendalikan diri dengan apa? Bisa mengendalikan diri sepenuhnya gitu maksudnya. Lu cara lu mengendalikan diri sepenuhnya itu dengan cara apa gitu? Ya misalkan nih ada halusinasi atau enggak misalnya kan ada agresivitas dalam diri, ada pemicunya, tapi kita harus apa? Menggeser dulu apa sih yang nggak boleh dilakukan, apa sih yang boleh dilakukan seperti itu. Jadi supaya jujur sama diri sendiri gitu. Dengan cara? Ya cara kita merenung dulu. Jangan gue nggak boleh begini, gue sadar gitu. Atau halusinasi, misalkan halusinasi juga, gue sadar ini nggak benar nih halusinasi begini, wah ini nggak benar gitu. Berjalan santuy gitu lah kan. Dengan cara itu lu bisa melewati itu ya? Iya betul. Semangat dan ya minum obat rutin. Iya tadi gue bilang jujur sama diri sendiri juga, apa yang boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan gitu. Betul, nggak kalah penting gitu. Menimbang-nimbang dalam diri itu ya. Betul. Gimana nih Bujang? Yang santuy dulu. Bujang santuy nih gimana nih? Bagaimana cara mencapai kata stabil dan pulih? Dikatakan stabil apabila kita sudah bisa bekerja, bersosialisasi, tidak ada waham, kebesaran, bisikan-bisikan dan emosi yang tidak dapat terkendali. Nah, lu waktu apa? Biar emosi lu nggak terkendali tuh gimana biar terkendali tuh? Dengan cara apa tuh? Dengan cara minum obat sama ibadah. Dengan ibadah lu bisa tenang hati lu dan dengan minum obat juga. Dan di obat lu ada yang merasa gua nyampe kapan minum obat nih, kadang lu merasa begitu gak? Iya ada, gue merasa bosen nih minum obat, efek sampingnya bisa ngantuk, lemes, males ngelakuin apa aja. Berarti sekarang obat lu udah mendingan gitu sekarang? Obat gue udah mendingan. Dosis biasa ya? Dosis biasa, cuman masih ada yang belum cocok aja gitu. Belum ada cocok, ada yang cocok gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak, cuman gue tetap minum gitu. Soalnya kan dari dokter resepnya itu. Terus gue dengar bisikan-bisikan dikasih risperidon buat ngilangin halusinasi. Lu kadang nanya gak sama dokter lu, dok ini obat saya kok banyak jenisnya, atau misalnya obat saya berapa jenis gitu, lu nanya gak? Kalau itu gue nggak nanya, gue cuma nanya, dok, nih obat saya minum obat terus bisa sampai kapan gitu? Bisa ngalamin budek atau tuli gitu. Soalnya kata masyarakat atau nggak kata orang gitu, katanya kebanyakan minum obat bikin budek, kayak gitu. Iya, takutnya efek sampingnya begitu ya. Gue tanya dokter cuman bilang enggak bikin budek kata gitu. Terus ada lagi gue nanya, dok, saya kok pas minum obat jadi pendiam gitu. Jadi pendiam, terus jadi apa sih? Jadi malas, jadi lemot gitu, cara berpikirnya jadi lambat gitu. Iya emang ada yang bilang gitu dokter. Iya emang kalau kamu minum obat ini bisa bikin lemot, makanya kamu jangan banyak-banyak minum obat, dosisnya udah segini aja secukupnya. Jadi dokter memberikan dosis yang cukup untuk lo ya. Iya. Sekarang Bujang Kupalnya gimana nih? Bagaimana cara mencapai kata stabil dan pulih dalam pikiran lo nih, dalam perasaan lo gitu. Kalau gua nulis nih, mencapai kata stabil dan pulih. Nah, gua ngebahas dari undang-undang Keswa ya. Jadi di dalam undang-undang Keswa itu disebutin bahwa dibilang bahwa manusia yang sehat mental adalah manusia yang mampu mengatasi hambatan, tantangan, dan rintangan serta tekanan dalam hidup, termasuk dalam hal bekerja atau bersosialisasi dengan masyarakat. Nah di situ jadi manusia yang kembali lagi gue bilang produktif gitu. Nah
Nah, kembali lagi ke masyarakat ke manusia yang produktif itu berarti dia sudah stabil dan pulih. Berarti dia sudah mampu mengatasi gejala, tantangan, rintangan, hambatan dan tekanan yang dialami gitu. Jadi dia kalau orang dengan skizofrenia sebagian besar dia gagal dalam fase ini gitu. Makanya gue sering bilang bahwa orang dengan skizofrenia kenapa keserangnya itu remaja akhir dewasa awal, karena dia nggak mampu menghadapi fase ketika dia memasuki fase orang dewasa. Di situ gagalnya gitu. Jadi dia gagal dalam menemukan jati diri, bukan jati diri, apa jawaban lah, jawaban apa namanya ketika menghadapi tekanan, rintangan atau hambatan yang dia kaget ketika dia mengalami itu ketika fase gua udah harus dewasa, udah mulai bekerja, udah mulai harus bersosialisasi dalam masyarakat. Nah, dia gagal di fase itu gitu. Nah, ketika kita bahas manusia yang stabil dan pulih, berarti dia sudah mampu mengatasi itu dan bisa bekerja atau hidupnya sudah bisa mengatasi tekanan-tekanan itu gitu, atau tantangan-rintangan itu dia bisa mampu mengatasi itu. Lu sempat mengalami itu gak yang lu rasain? Oh, dulu gua nggak ketika gua pertama kali ke KPS aja gua buat ngobrol ini gua nunduk gitu, nggak berani natap mata orang. Kayak gitu. Takut ada kontak mata yang bikin lu gimana gitu. Kan gua waham gua itu, jadi gua ngerasa pikiran gua bisa dibaca sama orang lain. Jadi kalau gua natap mata dia, gua takut kayak telepati gitu. Jadi ada transfer gitu. Kayak pandang-pandangan tiba-tiba jadi dia mengetahui pikiran gue ini. Ya itu kan yang kedua, lanjutin. Ntar dulu belum. Malah banget. Terus yang kedua, ini gue ngebahasnya masalah orang dengan skizofrenia yang tipikalnya antara yang tipikalnya depresif sama yang tipikalnya manik. Nah, ini perbedaan ini, jadi ada dua perbedaan juga terhadap pola penyembuhan. Kenapa kalau orang dengan skizofrenia yang tipikalnya depresif itu lebih mudah mendapatkan pengobatan daripada yang manik? Karena kalau depresif dia mengalami ketidaknyamanan dalam diri dia. Jadi dia ngerasa ada yang salah nih, ada yang aneh nih sama diri saya. Jadi gua butuh berobat nih gitu. Gua butuh minum obat. Jadi dia sadar. Butuh bantuan gitu. Jadi dia sadar. Tilik dirinya lebih ada. Tilik dirinya muncul gitu. Tapi kalau yang manik karena dia ngerasa senang terus, jadi gua nggak butuh obat, gua sehat gitu. Denial jadi karena dia ngerasa senang terus kan. Data ujung-ujungnya di lab sih. Ya ujung-ujungnya sebenarnya pada fase manik dia juga nggak sadar kalau dia relapse gitu. Cuman yang sadar tuh lingkungan gitu. Dia udah mengganggu gitu, udah mengganggu atau annoying kayak gitu seperti itu. Jadi meresahkan lah ya. Meresahkan kayak gitu. Gelisah juga ya. Nah, itu yang gue bilang kalau depresif dia lebih cepat gitu, lebih cepat ya ininya proses pemulihan pengobatannya, walaupun nanti dalam proses recovery-nya maksudnya dia mencapai kata nyaman itu masih susah lagi itu, soalnya dia harus dapetin obat yang cocok lagi, terus terapi-terapi yang cocok. Naik turun lah ya. Iya, seperti itu. Terus kalau yang manik ini yang agak susah gitu. Iya betul sih, cuma disitulah peran kita KPSI untuk mengedukasi teman-teman yang perlu diedukasi. Nah makanya kalau di KPSI ini kita jujur-jujuran, maksudnya jujur-jujuran. Kalau ada yang depresif kita bantu gitu kan, lo masalahnya apa, mengalami depresi. Tapi kalau yang lagi manik nih, nggak bisa kena sama kita. Bukan, maksudnya yang lagi manik justru kita ingetin. Kita merasa keganggu biasanya. Enggak juga, maksudnya kita ingetin, lo lagi manik nih gitu. Takutnya ya namanya kita sebagai teman kan, dia lagi manik, ntar hambur-hambur uang apa segala macam nyusahin gitu. Nah itu jadi kita ngingetin, lo lagi manik nih, mungkin obat lo kurang atau stabilizer lo kurang gitu. Obat yang namanya. Itu aja sih dari gua. Oke, dari gua nih, bagaimana cara mencapai kata stabil dan pulih? Ya itu, satu, stabil lu udah mulai berfungsi di masyarakat,
lu bisa berkegiatan di masyarakat, ikut membantu di lingkungan sekitar walaupun lingkungan RT atau lingkungan rumah. Dan itu yang terakhir, lu bisa jadi contoh bagi orang-orang atau teman-teman yang lain di sekitar kita yang lebih kurang dari kita. Ya seenggaknya bukan contoh yang besar gitu, contoh kecil lah, bahwa lu tuh bisa pulih, lu bisa sadar diri bahwa lu emang bisa gitu melewati penyakit ini atau cobaan ini dengan cara ya gitu, lu minum obat rutin dan berusaha kembali ke masyarakat. Dan kalau emang lu butuh terapi atau butuh teman-teman yang bisa membantu lu, ya lu bisa datang ke KPSI, ikut kegiatannya di sini, atau sekedar kenalan sama teman-teman di sini. Ya teman-teman di sini ya pasti bisa bantu lah, karena teman-teman di sini pada punya pengalaman tentang apa yang lo alamin gitu ya. Yang terakhir sih ya intinya selalu minum obat, selalu stabil, dan prosesnya lu alamin gitu. Ya lu bisa bekerja atau menikah nantinya, dan nantinya lu bisa, kalau bisa ya lu berbagi pengalaman lu yang lu alamin dengan orang-orang yang baru mengalami dan keluarga yang mengalami skizofrenia ini, agar nggak merasa terpuruk dengan yang dialami itu gitu, nggak merasa sendirian mereka. Jadi lu bisa berfungsi ya sambil menabur kasih ya, lu bantu-bantu di sini bisa gitu. Terus atau lu bantu-bantu temen. Benar kata Bujang Tribo tadi, jangan apa, kita tuh sebelum kesini ya, ini pengalaman masing-masing gitu, pasti pada bilang bahwa ketika sebelum kesini kita merasa sendirian semua. Nah waktu kita ke KPSI ini kita ketemu kayak sistem tutoring gitu, ngerti nggak waktu sistem tutoring? Jadi ada yang lebih dulu datang, dia jadi tutor yang baru, yang tadinya kita merasa sendiri, pas kita dengar oh sharing-sharing masalah gejala segala macamnya, oh ternyata sama nih, kita ngalami kesamaan gitu. Nah itu kita akhirnya dapat tutor, oh ternyata dia sama, terus langkah apa yang dia lakuin gitu. Itu jadi kita nggak merasa sendiri lagi, terus kita dapat tutor yang tadi itu dapat tutor, jadi kita apa namanya dapat pembelajaran lah di sini gitu. Kayak gitu sih. Dan kita semua nih, untuk teman-teman yang di luar sana yang merasa sendirian atau merasa tidak ada yang merasa bisa bantu, sebenarnya bukannya itu yang lu cari. Yang lu cari adalah gimana caranya agar lu bisa pulih untuk kehidupan lu ke depannya gitu. Karena jujur aja teman-teman di sini nggak selamanya selalu ada untuk kalian atau di sini gitu. Suatu saat kita akan pergi dan lu kan pasti akan ada regenerasi di sini ya. Iya. Ya mau nggak mau ya harus bisa berfungsi bagi teman yang lain, menolong teman yang lain. Ya gitu sih. Membantu, menolong, setelah pulih lu bisa kerja, lu bisa ntar menikah atau misalnya mempunyai keluarga, itu lu bisa berkarya lah seenggak-enggaknya, walaupun nggak harus selalu besar gitu kan, dari hal kecil bisa ya. Itu aja sih. Ya udah. Salam jiwa. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.